Saatnya gereja membuka mata, Jokowi bukan juru selamat. Oleh Christovita Wiloto, founder IELET Indonesia, Indonesia Young Leaders. Gereja yang membisu dalam era kejahatan kekuasaan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Di saat bangsa ini dirundung kegelapan kekuasaan, ketika hukum dijadikan alat politik dan rakyat kecil makin terpinggirkan, justru gereja, yang seharusnya menjadi suara kenabian, memilih diam. Umat Kristen di Indonesia, secara kolektif, seperti dibutakan oleh mitos kekuasaan Jokowi. Mereka lupa bahwa Yesus Kristus bukanlah figur kekuasaan, melainkan pembela kaum miskin, tertindas, dan tersingkir. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Namun di tengah penderitaan rakyat kecil, gereja terlalu sibuk merayakan seminar rohani, membangun gedung mewah, dan bersuah foto dengan pejabat. Lalu di mana suara kenabian itu? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Yesus tidak menempatkan kaum berkuasa sebagai pewaris dunia, tapi mereka yang rendah hati. Hari ini, gereja justru mendewakan penguasa dan menyingkirkan suara kaum lemah. Kejahatan kekuasaan Jokowi yang diabaikan gereja. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Jokowi secara terang-terangan melanggengkan dinasti politik. Gibran Rakabuming dipaksakan maju sebagai cawapres melalui manipulasi konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin iparnya. Ini pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan demokrasi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Rakyat kecil kehilangan tanah untuk proyek IKN, nelayan diusir demi pelabuhan, petani kehilangan sawah demi investasi. Di mana kemurahan itu? Gereja seharusnya berseru. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Namun kekuasaan saat ini dipenuhi tipu daya, kebohongan politik, dan pencitraan. Pemimpin dimuliakan seperti juru selamat, padahal tindakan-tindakannya bertolak belakang dengan kebenaran Injil. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Jokowi mendiamkan militerisasi Papua, represif terhadap demonstrasi damai, membungkam aktivis. Di mana damai itu? Dan di mana gereja saat rakyat dibungkam? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Aktivis HAM dipenjara, jurnalis dikriminalisasi, dan gereja tetap